Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai penentuan sulfat secara turbidimetri dengan spektrometri UV vis single beam. Outline kami kali ini yaitu akan membahas tujuan, metode, analisis data, data pengamatan, dan kesimpulan. Sebelumnya kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan anggota kelompok yang nantinya akan menjelaskan tentang isi presentasinya. Yang pertama ada Diva Safinaja Sutandi, yang kedua ada Fairuz Afidatu Nuha, yang ketiga ada Arifah Gina Azmi, yang keempat ada Muhammad Rifki Aliuddin, yang kelima ada Puput Fitri Rohayani, yang keenam ada Sarah Taskira, dan yang ketujuh ada Muhammad Eriko Aziz. Tujuan percobaan ini adalah mempelajari penggunaan spektrofotometer UV vis dalam analisis limbah air permukaan, menyiapkan contoh sesuai dengan syarat pengujian, membuat larutan secara volumetri, menentukan kadar sulfat dalam limbah air permukaan, dan melaporkan dan mengkomunikasikan hasil uji. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada alat spektrofotometer UV vis, neraca analitik, labu ukur 50 dan 100 mili, gelas beker, pengaduk gelas, pipet ukur ukuran 5, 10, dan 25 mili, pipet tetes, dan Erlenmeyer. Bahannya yaitu ada kristal barium klorida, natrium sulfat anhidrat, magnesium klorida 6 hidrasi, natrium asetat trihidrat, kalium nitrat, asam asetat glasial, aquades, dan contoh limbah air permukaan sesuai SNI. Ada yang pertama yaitu pembuatan larutan buffer. Siapkan MgCl2 NH2O sebanyak 2,5 gram, CH3COO Na3H2O dan 0,5 gram KNO3 ditimbang sebanyak 15 gram. Kemudian kristal diletakkan di dalam gelas beker dan asam asetat glasial ditambahkan sebanyak 10 ml. Aquades ditambahkan sampai volume 500 ml dengan menggunakan labu ukur. Yang kedua, pembuatan larutan induk sulfat 100 ppm. Sejumlah Na2SO4 anhidrat dikeringkan di dalam oven dengan temperatur 105 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian didinginkan di dalam desikator. Larutan SO42 sebanyak 100 ppm dibuat dari serbuk Na2SO4 anhidrat sebanyak 100 ml. Baik, selanjutnya ada pembuatan larutan standar sulfat, di mana hal yang pertama dilakukan yaitu larutan standar SO42-min dibuat dengan konsentrasi 0, 10, 20, dan 30 ppm sebanyak 10 ml dari larutan induk sulfat 100 ppm. Kemudian, masing-masing larutan ini dipindahkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan 4 ml larutan buffer. Lalu, diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 5 menit. Kemudian, 0,1 gram kristal BaCl2 ditambahkan dan diaduk sampai terbentuk endapan konstan. Panjang gelombang maksimum ditentukan dengan menggunakan salah satu larutan standar. Lalu absorbansi masing-masing larutan standar ini diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum. Lalu kurva kalibrasi dibuat. Selanjutnya, pada preparasi contoh uji yang dilakukan pertama kali yaitu 25 ml larutan contoh dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, larutan buffer sebanyak 4 ml ditambahkan dan diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 5 menit. Lalu, 0,1 gram kristal BaCl2 ditambahkan dan diaduk sampai terbentuk endapan konstan. Kemudian, absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum. Lalu, pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah data pengamatan. Pada data pengamatan kurva kalibrasi diketahui konsentrasinya adalah 0 mg per liter, 5 mg per liter, 15 mg per liter, 20 mg per liter, dan 25 mg per liter dengan nilai setiap absorbansi sebagai berikut. Untuk mencari rata-rata dari absorbansi dengan cara sama dengan average, lalu di blok tabel absorbansinya pada setiap konsentrasi. Kemudian pada data pengamatan sampel. Pada data pengamatan sampel diketahui beberapa pengulangan dan spike seperti pada tabel berikut. Untuk linearitas yaitu konsentrasi standar 0, absorbansi 1, 2, 3 didapatkan rata-rata 0,0370. Untuk konsentrasi standar 5 didapatkan absorbansi rata-ratanya 0,1003. Untuk konsentrasi standar 15 didapatkan absorbansi rata-rata yaitu 0,1870.
Untuk konsentrasi standar 20 didapatkan absorbansi rata-rata 0,2647. Untuk konsentrasi standar 25 didapatkan absorbansi rata-rata 0,3133. Nah, karena absorbansi pada konsentrasi standar 0 rata-ratanya tidak 0,00, maka dilakukan perhitungan absorbansi terkoreksi yang didapatkan hasil yaitu untuk konsentrasi standar 0, 0,0000, untuk konsentrasi standar 5 didapatkan hasil 0,0633, untuk konsentrasi standar 15 didapatkan absorbansi terkoreksinya 0,1500, untuk konsentrasi standar 20 didapatkan absorbansi terkoreksinya 0,2277, untuk konsentrasi standar 25 didapatkan absorbansi terkoreksinya 0,2763. Kemudian dihitung kurva kalibrasinya, yaitu dari konsentrasi standar dengan absorbansi terkoreksi. Nah, didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0109X plus 0,0013 dengan slope 0,0109, interceptnya 0,0013 dengan koefisien korelasinya 0,9966 dan koefisien determinannya 0,9932. Selanjutnya ada LOD dan LOQ. Untuk perhitungannya, Sx per Y sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N kurangi 2 sama dengan akar 0,0004 kuadrat per 3 sama dengan 0,0109. Untuk LOD sama dengan 3 dikali Sx per Y dibagi slope sama dengan 3 dikali 0,0109 dibagi 0,0109 sama dengan 2,9893. Untuk LOQ sama dengan 10 dikali Sx per Y dibagi slope sama dengan 10 dikali 0,0109 dibagi 0,0109 sama dengan 9,9644. Dari perhitungan itu didapatkan data YI dikurangi Y kuadrat sama dengan 0,003539, Sx per Y sama dengan 0,0108612446, LOD sama dengan 2,9893333787, dan LOQ 9,9644455956. Kemudian terdapat presisi. Dengan data sampel 1 dengan absorbansi 1 0,294, absorbansi 2 0,296, absorbansi 3 0,299, dan absorbansi rata-rata 0,2990. Sampel 2 dengan absorbansi 1 0,290, absorbansi 2 0,293, absorbansi 3 0,291, dan absorbansi rata-rata 0,2913. Didapat hasil XI sampel 1 219,5641 dan sampel 2 215,7179. Didapat hasil X bar 217,6410. Untuk persen RPD sama dengan X sampel 1 dikurangi X sampel 2 dibagi dalam kurung X sampel 1 dikurangi X sampel 2 dibagi 2 lalu dikali 100%, sama dengan 219,5641 dikurangi 215,7179 dibagi 217,6410 dikali 100%, yaitu 1,77%. Selanjutnya itu ada akurasi. Spike 1, absorbansi 1 0,315, kemudian absorbansi kedua 0,314, kemudian absorbansi ketiga 0,315. Maka didapatkan rata-rata 0,3147. C spike 28,7492, C target 10, C sampel 217,6410. Kemudian mencari persen R menggunakan rumus C spike
kurang C sampel per C target kali 100%. Kemudian masukkan angkanya sama dengan C spike 28,7492 kurang C sampel 217,6410 per C target 10 kali 100%. Maka didapatkan hasil sama dengan min 188,92%. Kemudian yang terakhir ada ketidakpastian gabungan. Nilai dari S atau standar deviasi 0,010861,246. Kemudian ada nilai SXX 430, nilai B1 0,0109, nilai P2, nilai N5, nilai C0 217,6410256. Kemudian nilai dari C bar 13, kemudian nilai dari C0 kurang C bar pangkat 2 41877,96. Kemudian yang terakhir ada nilai dari UCO0 47186,99648. Kesimpulan, berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan dengan judul penentuan sulfat SO42- secara turbidimetri dengan spektrofotometer UV-VS single beam, diperoleh hasil yang pertama, konsentrasi sama dengan 28,74923547. Yang kedua, LOD sama dengan 2,9893. Yang ketiga, LOG sama dengan 9,964. Yang keempat, persen RPD sebanyak 1,77%. Yang kelima, akurasi sama dengan minus 188,91791. Yang keenam, ketidakpastian sama dengan 217,6410256 kurang lebih 433,6228826. Berdasarkan dari hasil yang diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan masyarakat, dari sampel uji yang bernilai kurang lebih masih masuk dalam kategori yang aman dan baik untuk digunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.